Nah, ketika hendak memandikan jenazah Aye, keluarga Aye menemukan suatu kejanggalan. Di leher Aye ditemukan bekas jeratan tali, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alan Sony 12 dan terima kasih sudah berkunjung ke video ini, guys. Bagaimana kabar kalian sobat? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan ceritakan sebuah kasus pembunuhan yang berkedok prank. Nah, prank ini sendiri bukanlah hal yang tabu atau hal yang baru pada zaman saat ini, guys. Dan banyak channel-channel YouTube yang membuat konten prank. Dan ketika prank tersebut berhasil, itu akan menimbulkan rasa kepuasan tersendiri dalam diri orang yang membuat prank tersebut, guys. Tapi tahu nggak sih teman-teman, prank yang menurut sang pelaku biasa-biasa saja bisa berakibat fatal bagi korbannya, guys. Banyak sekali kasus prank yang menyebabkan targetnya kena mental, guys. Ada yang ketakutan, trauma, bahkan ada yang berujung kematian. Apalagi kalau sang pelaku prank memang sengaja merencanakan prank tersebut untuk menyakiti targetnya. Seperti kasus yang akan saya ceritakan pada kali ini, yaitu pembunuhan berkedok prank yang terjadi di Bekasi beberapa waktu lalu. Akan tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya mau minta maaf ke salah satu penonton setia saya, guys. Yaitu Gobokna ya kalau nggak salah. Saya minta maaf karena saya masih belum bisa menepati janji saya untuk mengenakan kacamata putih. Kata sang penonton setia ini, kalau saya mengenakan kacamata putih, saya terlihat mirip seperti salah satu pembawa acara di channel YouTube yang bernama The Philus, guys. Benarkah? Benarkah saya mirip The Philus kalau saya mengenakan kacamata putih? Nah, kita akan tahu di next video. Ya, mungkin next video saya akan mengenakan atau berusaha membeli kacamata putih supaya Anda tidak penasaran. Yo guys, nggak usah terlalu lama intronya, nggak usah basa-basi, mari kita bahas-bahas. Ini dia, check this out. Seorang pemuda asal Bekasi yang bernama Tegar atau TAW berusia 20 tahun tega menghabisi nyawa temannya sendiri, yaitu AY berusia 19 tahun, hanya dalam waktu 30 menit. AY sendiri sudah berteman dengan Tegar dari mereka masih duduk di bangku sekolah dasar. Ya, bisa dibilang berteman cukup dekat. Mereka pernah sekolah di SD yang sama. Setelah beranjak dewasa, pertemanan keduanya pun tetap terjalin. Kepribadian AY sendiri di mata keluarga dinilai polos dan tidak pernah berbuat hal-hal aneh, apalagi sampai terlibat perselisihan. Akan tetapi, apa motif sebenarnya yang membuat Tegar tega menghabisi nyawa AY dengan berkedok prank? Dan peristiwa naas ini terjadi di Jalan Taruna 3, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi Kota pada Selasa 18 Januari 2022. Semua berawal ketika pelaku yang bernama Tegar mengajak AY untuk bermain ke rumah MG, yaitu seorang saksi sekaligus teman korban. Pada saat itu, Tegar meminta MG untuk menghubungi AY melalui pesan singkat di media sosial yaitu WhatsApp. Dan ajakan pelaku pun disetujui oleh AY tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Sesampainya di rumah MG, Tegar kemudian meminta korban membeli tali rapia dan lakban. Lantas korban diajak pelaku untuk ke kamar mandi. Di kamar mandi, pelaku mengikat kedua tangan korban ke belakang dan melakban mulutnya hingga menutupi hidung, sehingga membuat AY kesulitan bernapas. Dan pada saat itu, pelaku menyebut ini hanya sebagai permainan. AY pun tidak bisa melakukan perlawanan lantaran takut kepada tersangka yang dikenal sebagai jagoan. Karena di bawah tekanan dan intimidasi, membuat AY pasrah dan melakukan apa saja yang disuruh oleh Tegar. Nah, dengan kondisi tangan dan kaki terikat, mulut dan hidung dilakban, membuat AY kesulitan bernapas, dan pada saat itu Tegar atau sang pelaku ini malah meninggalkan AY sendiri di dalam kamar mandi sempit tersebut. Dan kondisi kamar mandi yang sempit, kaki tangan terikat, mulut dilakban, membuat AY harus meninggal di tempat tersebut, guys.
30 menit kemudian, Tegar kembali menghampiri Aye di kamar mandi tersebut. Akan tetapi, ternyata Aye sudah dalam posisi terjatuh dan tidak bernyawa. Melihat Aye yang sudah tidak bernyawa, Tegar langsung melepas ikatan dan lakban yang ada di tubuh Aye. MG yang menjadi saksi kelakuan keji Tegar juga diancam supaya merahasiakan kejadian tersebut. Kemudian, Tegar memberitahu keluarga Aye dan mencari alasan untuk mengelabuhi keluarga Aye. Dalam posisi tidak sadarkan diri, Aye dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun nyawanya telah tiada. Tegar sempat diinterogasi oleh keluarga Aye dan mengaku bahwa korban jatuh dari tangga dan terpeleset di kamar mandi. Lah, kok bisa 2 kali jatuh? Ternyata, pada saat bicara dengan ibu korban, Tegar mengaku kalau Aye jatuh dari tangga. Akan tetapi, ketika diinterogasi lagi, Tegar beralasan bahwa Aye terpeleset di kamar mandi. Mendengar kesaksian Tegar, keluarga pun percaya dan memilih tidak melakukan tindakan hukum ketika mendapati korban meninggal dunia. Jasad Aye lalu dibawa ke rumah duka untuk dimandikan sebelum dimakamkan. Nah, ketika hendak memandikan jenazah Aye, keluarga Aye menemukan suatu kejanggalan. Di leher Aye ditemukan bekas jeratan tali, guys. Namun pada saat itu, keluarga korban tidak terlalu mengindahkan kejanggalan tersebut, sehingga mereka lanjut memandikan dan memakamkan Aye. Sang pelaku atau Tegar mencoba untuk terlihat seperti benar-benar berduka cita. Tegar sempat menghadiri pemakaman Aye dan sempat ikut pengajian. Akan tetapi setelah itu Tegar langsung melarikan diri alias kabur. Nah, setelah si pelaku melarikan diri, barulah seorang saksi yang bernama MG mengungkapkan kekejian yang dilakukan Tegar kepada Aye. Mendengar pengakuan saksi, kakak korban sempat bertemu orang tua pelaku. Dan orang tua pelaku meminta maaf atas kelakuan anaknya. Akan tetapi, kakak korban yang bernama Nasir geram mendengar ucapan orang tua pelaku yang menyebut Aye itu hanya korban prank dari Tegar. Setelah itu, kakak korban langsung melaporkan kejadian itu kepada polisi. Kemudian, polisi membentuk tim untuk melakukan penyelidikan dan pendalaman terkait kasus ini, serta melakukan penggalian kubur Aye untuk keperluan otopsi. Setelah melakukan pemeriksaan dan otopsi dalam terhadap mayat Aye, polisi menemukan fakta bahwa ternyata Aye meninggal dunia dikarenakan kehabisan napas. Berdasarkan hasil otopsi dan keterangan beberapa saksi, akhirnya polisi langsung melakukan pengejaran terhadap tersangka yaitu Tegar. Dan akhirnya pada tanggal 26 Januari tahun 2022, Tegar berhasil diringkus oleh polisi di Banjarnegara, Jawa Tengah pada Rabu dini hari. Tersangka ditangkap di rumah neneknya di Jalan Kampung Banjar, Desa Bantarwaru, Madukara, Banjarnegara, Jawa Tengah. Setelah dilakukan interogasi terhadap pelaku, Tegar mengaku sakit hati kepada korban karena tidak diajak saat melamar pekerjaan. Dan dengan sengaja, Tegar membuat rencana seolah kematian korban itu wajar akibat permainan yang berujung fatal. Atas perbuatannya itu, tersangka Tegar kini mendekam di rutan Polda Metro Jaya dan dia dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati. Nah, itu dia guys sedikit rangkuman cerita tentang kasus pembunuhan berkedok prank yang terjadi di Bekasi pada beberapa waktu lalu guys. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan manfaat serta hikmah dalam kasus tersebut. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.